Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami tentang bahan tambahan pangan. Untuk kelompoknya itu sendiri terdiri dari saya sendiri, yaitu Abdul Razak, Anissa Melinda, Gita Septi, Neni Handika, Rosanti, dan Yusi Dwi Oktaviani. Langsung saja kepada pembahasan pada slide kedua. Definisi bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan atau produk pangan sehingga terjadi perbaikan warna, bentuk, cita rasa, dan tekstur serta memperpanjang masa simpan. Jenis-jenis bahan tambahan pangan. Yang pertama ada pewarna, yang kedua ada pemanis, yang ketiga ada penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, dan yang terakhir adalah pengawet. Regulasi bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722 Menteri Kesehatan per 9 Nomor 88 dijelaskan bahwa bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan bahan khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut. Bahaya bahan tambahan pangan. Penambahan zat-zat tertentu ke dalam makanan sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu oleh manusia. Sebagai contoh, masyarakat Mesir kuno menggunakan garam dan rempah-rempah untuk mengawetkan makanan. Salah satu golongan yang rentan terkontaminasi bahan tambahan pangan yang berbahaya adalah golongan pangan jajanan anak sekolah atau PJAS. Berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2012, pemerintah telah melarang 19 jenis bahan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan, seperti disajikan pada beberapa bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan memiliki fungsi sama seperti bahan yang diizinkan sebagai bahan tambahan pangan, antara lain sebagai pengawet, formalin, asam salisilat, dan dietilpirokarbonat. Terus pemanis atau dulsin, dan memperbaiki tekstur itu kalium bromat, dan asam borat atau boraks. Penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang. Berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2012, pemerintah telah melarang 19 jenis bahan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Beberapa bahan yang telah dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan memiliki fungsi sama seperti bahan yang diizinkan sebagai bahan tambahan pangan, antara lain sebagai pengawet, yaitu formalin,
asam salisilat, dan dietil pirokarbonat. Terus ada pemanis seperti dulsin dan memperbaiki tekstur, yaitu kalium bromat dan asam borat atau boraks. Selain bahan-bahan yang tercantum tabel 1, beberapa peraturan dari instansi terkait juga melarang penggunaan bahan tambahan pangan seperti misalnya pewarna tekstil seperti rodamin B, hidrogen peroksida atau pemutih, dan obat-obatan jenis psikotropika. Ini adalah tabel 1 bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Yang pertama itu ada asam borat dan senyawa borik asid. Yang kedua, asam salisilat dan garamnya atau salicylic acid and its salt. Yang ketiga ada dietil pirokarbonat. Yang keempat adalah dulsin. Kelima, formalin. 6, kalium bromat. 7, kalium klorat. 8, kloramfenikol. 9, minyak nabati yang dibrominasi. 10, nitrofurazon. 11, dulkamara. 12, kokain. 13, nitrobenzen. 14, sinamil atranilat. 15, dihidrosafrol. 16, biji stonka. 17, minyak kalamus. 18, minyak tansi. Dan yang terakhir adalah minyak sasafras. Contoh kasus BTP di Indonesia. Yang pertama adalah kasus BPOM, temukan 2 ton bahan tambahan pangan yang berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 2 ton bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan di Pasar Amuntai, Hulu Sungai Utara atau HSU, Kalimantan Selatan. Temuan itu merupakan hasil operasi terpadu pasar aman dari bahan berbahaya boraks yang digelar BPOM bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam operasi ini didapatkan bahan tambahan pangan pengembang yang sering digunakan masyarakat untuk campuran bahan membuat kerupuk yang mengandung boraks dengan merek dagang Cap Jago, dan mencantumkan nomor izin edar palsu sebanyak 2094 pak dengan berat 2 ton dan nilai ekonomi mencapai Rp31.410.000. Produk pangan tersebut ditemukan di sarana distribusi pangan yang ada di Pasar Amuntai, kata Bambang dalam keterangan resminya, Kamis 28 Februari. Contoh kasus yang kedua yaitu makanan dan minuman tak layak edar. Maksudnya makanan dan minuman tak layak tetap beredar. Technical Director PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, Patricia R.L. Tobing, mengatakan penyalahgunaan bahan tambahan pangan oleh oknum industri rumah tangga berimbas pada produksi industri besar. Informasi yang simpang siur mengenai bahan tambahan pangan yang disebarkan lewat berbagai media informasi membuat masyarakat beranggapan bahan
tersebut mutlak berbahaya. Contohnya aspartam atau bahan pemanis buatan. Jika digunakan sebagai standar tidak apa-apa. Tetapi informasi yang simpang siur dan tak bertanggung jawab membuat masyarakat takut, ujar Patricia. Patricia juga menilai BPOM kurang mengikuti perkembangan zaman mengenai bahan tambahan pangan. Padahal, banyak penemuan bahan tambahan pangan baru yang lebih efektif dari yang digunakan sebelumnya. Namun, karena bahan tersebut tidak masuk bahan yang diizinkan BPOM, produk baru tersebut tidak bisa digunakan di Indonesia. Contoh kasus yang ketiga, yaitu BPOM Denpasar temukan jajanan pasar gunakan bahan kimia berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Denpasar menemukan bahan pangan di sejumlah pasar di Bali menggunakan bahan kimia terlarang. Kepala Balai Besar BPOM Denpasar, Endang Widowati, mencontohkan dari inspeksi mendadak di Pasar Badung, Denpasar ditemukan lebih dari 30% makanan mengandung zat berbahaya seperti uji pangan di Pasar Padang Sambiat, Denpasar. Pihaknya menemukan 3 dari 55 sampel pangan positif mengandung rodamin. Ia pun menegaskan bakal menindaklanjuti temuan ini. Rodamin adalah salah satu pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya untuk bahan pangan. Menurut WHO, zat ini berbahaya bagi kesehatan lantaran sifat kimia dan kandungan logam beratnya yang bersifat racun bagi tubuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dari kerja kami. Ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.